Assalamualaikum, perkenalkan saya Sulfa Salimah, mahasiswi Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita tidak lepas dari yang namanya campuran. Di antaranya adalah susu atau kopi yang biasa kita minum, atau santan yang biasanya digunakan untuk memasak. Nah, tahukah kamu bahwa di dalam kimia, campuran dibagi menjadi 3 macam, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah sistem dispersi yang ukuran partikelnya sangat kecil, sehingga tidak dapat dibedakan antara partikel dispersi dan pendispersinya. Larutan terdiri dari satu fasa homogen, sehingga larutan bersifat stabil dan tidak dapat dipisahkan. Sedangkan koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, oleh karena itu, di dalam koloid terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain. Nah, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Sedangkan suspensi adalah campuran heterogen yang terdiri dari 2 fase, sehingga suspensi bersifat tidak stabil dan mudah dipisahkan. Lalu, bagaimana cara kita untuk dapat membedakan larutan, koloid, dan suspensi? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video praktikum berikut ini. Praktikum perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Tujuan dari praktikum ini adalah memahami perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama ada kopi bubuk, kemudian yang kedua ada susu putih bubuk, yang ketiga ada garam, yang keempat ada air putih, yang kelima ada gelas bening sebanyak 6 buah, dan selanjutnya ada sendok, tisu sebanyak 3 lembar, dan senter. Setelah alat dan bahan dipersiapkan, langkah selanjutnya adalah mencampurkan garam dengan air putih di dalam gelas, kemudian diaduk hingga benar-benar larut. Langkah yang kedua, mencampurkan susu putih bubuk dengan air putih di dalam gelas, kemudian diaduk hingga benar-benar larut. Selanjutnya, mencampurkan kopi dengan air putih, kemudian diaduk hingga benar-benar larut. Setelah ketiganya selesai dibuat, selanjutnya adalah didiamkan selama beberapa menit untuk melihat adanya endapan. Setelah beberapa menit, dapat terlihat bahwa di dalam gelas yang berisi campuran antara garam dengan air tidak terdapat endapan sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa campuran garam dengan air hanya memiliki satu fasa dan bersifat homogen, yang mana kedua hal tersebut termasuk dalam ciri-ciri larutan. Kemudian pada gelas yang kedua, yaitu campuran susu dengan air, terlihat seperti tidak ada endapan. Namun apabila diperhatikan dengan seksama, di sini terdapat endapan yang sangat sedikit sekali. Hal tersebut sesuai dengan sifat koloid, yaitu secara kasat mata campuran bersifat homogen, namun pada kenyataannya adalah bersifat heterogen. Meskipun di dalam campuran ini terlihat seperti satu fasa, namun sebenarnya campuran susu dengan air ini memiliki 2 fasa, sehingga campuran susu dengan air disebut dengan koloid. Selanjutnya yang ketiga adalah campuran kopi dengan air.
Di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa campuran kopi dengan air menimbulkan endapan, sehingga campuran ini memiliki dua fase dan bersifat heterogen. Kedua hal tersebut merupakan ciri-ciri dari suspensi. Selanjutnya, untuk mengetahui perbedaan lebih lanjut mengenai larutan, koloid, dan suspensi, dilakukan uji efek Tyndall. Caranya adalah dengan melakukan penyinaran terhadap gelas yang berisi larutan, koloid, dan suspensi yang telah kita buat. Yang pertama, dilakukan penyinaran terhadap campuran garam dengan air. Di sini terlihat bahwa cahaya lampu dari senter dapat menembus bagian belakang gelas, atau dengan kata lain, cahaya dapat diteruskan. Kemudian yang kedua, pada campuran susu dengan air, terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus bagian belakang gelas, namun cahaya akan dihamburkan. Hal tersebut terjadi karena partikel-partikel pada susu atau pada koloid memiliki partikel yang relatif besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Nah, pada larutan garam dengan air tadi, partikel-partikel yang dimilikinya relatif kecil sehingga hamburan yang terjadi hanya sedikit dan sulit untuk diamati. Selanjutnya pada gelas ketiga, yaitu campuran antara kopi dengan air. Di sini terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus gelas sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa partikel yang ada di dalam kopi atau di dalam suspensi lebih besar dibandingkan dengan partikel yang dimiliki oleh koloid, sehingga cahaya tidak dapat menembus campuran antara kopi dengan air ini. Selanjutnya, untuk dapat melihat perbedaan larutan, koloid, dan suspensi, dilakukan penyaringan menggunakan tisu. Tisu di sini digunakan sebagai pengganti kertas saring. Yang pertama, dilakukan penyaringan terhadap campuran garam dengan air. Di sini dapat terlihat bahwa tidak ada residu sama sekali karena larutan terdiri hanya dari satu fase homogen saja, sehingga ketika disaring tidak akan terdapat residu. Yang kedua, dilakukan penyaringan terhadap koloid, atau di sini kita gunakan campuran susu dengan air. Di sini terlihat bahwa ada residu di atas tisu setelah dilakukan penyaringan terhadap campuran susu dengan air ini. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, koloid merupakan campuran yang bersifat homogen apabila kita melihatnya secara kasat mata. Namun, sebenarnya koloid adalah larutan yang heterogen. Hanya saja larutan ini tidak mudah dipisahkan. Oleh karena itu, dilakukan penyaringan untuk dapat melihat adanya fase terdispersi dari koloid ini. Selanjutnya, pada campuran antara kopi dengan air. Di sini dapat terlihat dengan jelas bahwa di atas tisu itu terdapat banyak sekali residu. Hal tersebut menunjukkan bahwa partikel-partikel yang ada dalam suspensi jauh lebih besar dibandingkan dengan larutan dan dibandingkan dengan koloid. Nah, ini adalah tabel perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi. Dari percobaan yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil adalah campuran antara garam dengan air adalah larutan, sedangkan campuran antara susu dengan air adalah koloid. Dan yang terakhir, campuran antara kopi dengan air adalah suspensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.